Oke, Bapak, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, silakan. Mari kita mulai. Selamat siang, Bapak Ibu. Sebelum saya buka acara pada siang hari ini, mohon perhatian dari seluruh peserta. Mohon dapat merename akun Zoom-nya dengan format nama underscore instansi asal atau kota asal, mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Mengingatkan, presensi akan diberikan pada saat acara berlangsung. Untuk semua peserta, tetap stay di forum dan jangan lupa screenshot bukti keikutsertaan. Mega merah di ufuk senja. Angin berbisik membawa cerita. Dengan penuh hormat, kita membuka acara. Semoga menjadi pengalaman yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Dr. Rudianto MPD. Yang terhormat, Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, Bapak Profesor Dr. Harjito M. yang saat ini beliau berhalangan hadir. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Nurkolis MM, dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Widya Kusumaningsih MPD. Yang kami hormati, narasumber pada kegiatan siang hari ini, Bapak Dr. Anip Dwi Saputro MPD, dan Bapak Muhammad Nurhuda MED PhD. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas PGRI Semarang, serta seluruh peserta Seminar Nasional Inovasi Layanan Pendidikan berbasis TIK yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah kurnianya kepada kita semua, sehingga bisa ikut serta dalam acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, paparan narasumber 1 dan 2. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir, penutup. Mari kita memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, mohon duduk dengan posisi tegak dan mengaktifkan kamera. Mari kita simak laporan penyelenggara Seminar Nasional Inovasi Layanan Pendidikan berbasis TIK oleh yang kami hormati
Bapak Dr. Nurkolis MM. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Rudianto MPD. Yang kami hormati Profesor Dr. Harjito M.Hum, Direktur Pascasarjana Universitas PGI Semarang, yang siang ini tidak bisa hadir karena sedang melakukan acara di luar kota. Tadi sudah menyampaikan kepada saya. Yang kami hormati pula narasumber dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Anip Dwi Saputro MPD, dan juga Dr. Muhammad Nurhuda PhD, dosen Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa, dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang hari ini memberikan ridhonya sehingga seminar ini bisa dilaksanakan. Seminar dengan tema inovasi layanan pendidikan berbasis TK ini adalah untuk membekali mahasiswa semester-semester awal, terutama semester 1, semester 2, yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan topik penelitian, Pak Anim. Jadi semester 1 ini memang sudah mulai pada menyusun proposal penelitian. Nah, saat-saatnya genting untuk mencari tema yang cocok untuk apa. Maka sesuai dengan visi keilmuan kami, yaitu mengembangkan terutama kepemimpinan pendidikan berbasis teknologi informasi, maka seminar ini kami arahkan ke sana. Pesertanya sebetulnya hanya mahasiswa semester 1 saja. Kami menduga ya paling-paling separohnya lah, karena semester 1 kami itu ada 200 orang. Jadi paling-paling 100 gitu. Tapi ternyata saya lihat tadi sudah hampir 170. Jadi antusiasmenya lumayan banyak. Mudah-mudahan seminar hari ini akan memberikan wawasan kepada mahasiswa dan juga memberi bekal untuk mencari topik atau tema penelitian yang sesuai dengan yang di lingkungannya masing-masing. Dan kepada Dr. Rudianto MPD, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mohon berkenan setelah ini memberikan sambutan sekaligus juga membuka acara ini, Prof. Terima kasih kepada Mbak Vina. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan dan mohon perkenannya untuk membuka acara Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang terhormat Bapak Dr. Rudianto MPD, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pascasarjana MM dari Universitas PGRI Semarang, Profesor Dr. Harjito M.Hum, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Dr. Nurkolis MM selaku Kaprodi Magister Manajemen UGRIS, dan Bapak-bapak narasumber pada acara seminar nasional hari ini yang juga kita hormati, dan seluruh peserta seminar nasional
pada pagi hari ini, pada siang hari ini yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa bersama melaksanakan kegiatan seminar ini. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Pak Nurholis yang sudah bersama-sama kita mewujudkan kerjasama kita dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan judulnya ini memang sangat fundamental menurut saya karena tuntutan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa dihindari. Jadi perlu dimaklumi oleh para mahasiswa dan juga dosen serta pimpinan perguruan tinggi. Saya kira ini sesuatu yang harus, karena kita tidak bisa menghentikan perkembangan ITEX. Oleh karena itu, semua lini, semua sektor harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi itu, termasuk bidang pendidikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Nurholis bahwa ini merupakan bekal awal bagi masa baru yang masih matrikulasi untuk menemukan hal-hal yang baru. Dan sekarang ini banyak fitur, banyak alat yang bisa digunakan untuk membantu menulis atau mencari referensi apapun dengan cara TIK ini atau teknologi informasi. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih atas nama Pasca Sarjana UMPO. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan dampak positif terhadap kemajuan lembaga maupun kompetensi dari mahasiswa kita. Nanti secara detail akan disampaikan oleh para narasumber, dan sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hanif dan juga narasumber dari Pak Nurhuda Pak Nurhuda yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan juga nanti akan mendiskusikan masalah ini. Semoga menelurkan yang terbaik. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Inovasi Layanan Pendidikan Berbasis TIK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Oke, sami-sami. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin. Nggih, matur nuwun Dr. Rudianto. Nggih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum acara pembukaan diakhiri, kita akan dokumentasi secara virtual. Mohon peserta dapat mengaktifkan kamera dan memposisikan diri masing-masing. Dipersilakan kepada operator untuk dapat membantu sesi dokumentasi. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Dr. Nurholis MM sebagai moderator. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vina. Rudianto, kami lanjutkan nggih untuk sharing informasi antara Dr. Hanif dengan Pak Huda PhD terkait topik inovasi layanan pendidikan ini. Terima kasih sekali Dr. Rudianto atas kesediaannya untuk hadir.
membersamai kami tadi dan juga membuka acara. Mudah-mudahan ini sebagai kelanjutan dari MOA dan Oh, yang siap, sudah kita siap, tangani yang lalu kan. siap. Kemarin saya ingat Terma loh dengan Ponorogo kok belum sempat ada kegiatan ini ya, ulang gitu terus. Ye. Pak udah, tolong dikontak. Terus ketemu Pak Ya, Anip, alhamdulillah bersedia udah mau habis tahunnya kok belum ada kegiatan, nanti IA-nya kosong aku bilang gitu. betul, betul. Alhamdulillah bisa terlaksana lah gitu. Ye, Oke, ye, Mas Manur. Nur sekali. Oke. Ye, ye, ye. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini sudah ada dua narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama Dr. Anip, ini kalau saya lihat CV-nya, saya bacakan semua nanti kepanjangan ya. Saya ambil yang poin-poin saja dari riwayat pendidikannya itu. Beliau Yogyakarta ya, di ilmu pendidikan. Kalau pengalaman penelitian dan pengabdian di 10 terakhir banyak sekali ya. Yang terakhir saja yang saya bacakan, analisis penerapan microfinance Islam dalam pengembangan sumber daya insani di Baitul Mal Watamil Muhammadiyah Surya Kencana Balong pada pelaku UMKM di Kecamatan Balong. Itu adalah penelitian terakhir. Pengabdiannya terakhir, wah rupanya aktif banget ini Pak Anip ini. Yang terakhir itu hibah dari DPPM, Kemenristek Dikti pengembangan kemandirian komunitas warga tunagrahita berbasis UMKM Batik Ciprat di Rumah Harapan Desa Karang Patihan. Wah, publikasinya juga banyak sekali. Ini tak saya bacakan ini waktunya habis ini nanti. Luar biasa ini Pak Dr. Ani. Publikasinya juga banyak, ya. Bukunya apalagi juga banyak ini. Nanti secara detail Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan topik ini. Demikian juga Pak Huda. Pak Huda ini kalau bergabung di UNES PGRI Semang sebetulnya baru tahun ini Pak Huda ini. Pengalamannya panjang juga ini. Dari dosen-dosen di Universitas Terbuka telah. Terus bekerja sebagai di Konsulat Jenderal RI Davao City. Davao ini berarti Manila, Filipina. Kemudian di pendidik di Kepala Sekolah SMP pada CLC SMP Terpadu ini. Di kalau nggak salah di Malaysia ya Pak Huda ya. Bukunya juga banyak. Beliau lulusan terakhirnya adalah dari PhD di dalam bidang pendidikan, terutama kekhususannya atau jurusannya adalah kepemimpinan pendidikan dari University of the Immaculate Conception, Filipina, lulus tahun 2024. 2025 langsung bergabung dengan Upkris di sini. Jadi dari pengalaman beliau berdua, mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran materi kepada mahasiswa S2 MP Upkris ini. Nah, yang akan mulai dulu Dr. Anip apa Pak Huda PSD dulu? Kelihatannya sih Dr. Anip ya. Ya, itu nanti paparannya maksimal 30 menit Dr. Anip. Kemudian disambung dengan Pak Huda juga sekaligus maksimal 30 menit juga. Baru nanti ada waktu kira-kira setengah jam sampai 45 menit untuk tanya jawab. Pada Dr. Anip kami persilahkan. Masih sampun kelihatan gitu, Bapak. Sudah terdengar suara saya?
sudah kelihatan dan juga suara terdengar jelas kalau dari Semarang. Nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar nasional dengan judul Inovasi Layanan Pendidikan Berbasis TIK, gitu kan, nggih. Yang pertama yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana UGRIS Bapak Profesor Harjito, dan yang kedua yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Dr. Rudianto, dan kepada Bapak Nurholis dari UGRIS selaku moderator, dan ini saya panggil Mas ya karena kelihatannya masih muda ini, Mas Muhammad Nurhuda PhD ya, yang selaku pemateri di acara seminar siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya. Inovasi di bidang layanan pendidikan di berbasis TIK, tentunya yang pertama hal yang penting adalah kita melihat dulu dari tantangan pendidikan di era digital di Indonesia, yang antara lain ditunjukkan dengan analisis yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Ya. Jadi kita masih melihat perbedaan akses teknologi antara perkotaan, pedesaan, sehingga masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di era digital ini. Banyak daerah terpencil belum memiliki fasilitas TIK yang memadai. Kemarin mungkin alhamdulillah sudah ada program Smartboard ya, Smartboard yang dari Bapak Presiden Prabowo yang sudah banyak terkirim juga. Saya melihat di daerah Ponorogo juga sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menerima Smart Digital Board itu. Kemudian infrastruktur TIK belum merata. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum tersebar secara merata sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional tentunya. Kemudian analisis yang selanjutnya adalah kurangnya kompetensi guru. Banyak guru masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses KBM ya, karena kurangnya pelatihan dan kompetensi di bidang TIK-nya. Kemudian yang terakhir analisisnya adalah resistansi perubahan. Jadi resistansi terhadap perubahan metode pembelajaran dan keterbatasan program pelatihan profesional bagi pendidik juga menjadi faktor penghambat. Kemudian kita melihat peran TIK dalam transformasi pendidikan nasional kita. Ya, teknologi TIK memegang peranan krusial dalam mentransformasi lanskap pendidikan di Indonesia sehingga mendukung berbagai inisiatif yang inovatif. Kita bisa melihat di tampilan layar saya, yang pertama adalah kurikulum fleksibel ya. Kita saat ini menjalankan program Merdeka Belajar sehingga mendorong kurikulum yang adaptif, inovatif, sehingga kita dimungkinkan untuk mengeksplorasi topik yang lebih mendalam dan lebih relevan. Kemudian aksesibilitas pembelajaran. Nah, kita sekarang sudah ada ponsel pintar yang telah menjadi media pembelajaran yang mudah diakses, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja, di mana saja ya. Jadi teknologi
dunia digital dan sebagainya itu sekarang sudah ada di genggaman tangan kita semuanya. Hampir kalau penggunaan ponsel pintar ini sudah hampir merata ya, sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Kemudian percepatan komunikasi, TIK menjadi alat utama untuk mempercepat komunikasi dan memfasilitasi pelatihan berkelanjutan bagi para guru di seluruh Indonesia. Jadi mau nggak mau di era digital ini guru juga harus merespon, juga harus memanfaatkan teknologi ini. Jadi istilahnya teknologi itu mungkin membawa hal yang tidak baik atau tidak buruk atau buruk ya. Itu ya kita atasi dengan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu untuk suatu hal yang baik. Khususnya bagi dunia pendidikan tentu saja kita manfaatkan dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Kemudian digitalisasi manajemen ya, digitalisasi proses administrasi dan manajemen sekolah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi secara operasional. Ini bagi layanan pendidikan ya, lembaga pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita melihat di sini bagi teman-teman dari UGRIS ya, tentunya daerah Jateng ini sudah kita melihat studi kasus ya di portal Jateng Belajar, media pembelajaran TIK terintegrasi ya. Itu saya kira sangat luar biasa itu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terbukti sangat layak. Nah, portal Jateng Belajar ini digunakan dan diadopsi secara luas. Jadi Jateng yang tentunya di ibu kotanya adalah Semarang, itu menjadi fondasi bagaimana portal Jateng Belajar ini bisa diadopsikan secara luas ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, ini kita bisa melihat itu, kita lihat nanti di portal Jateng Belajar itu fiturnya yang sangat lengkap, dilengkapi dengan ada LMS, Learning Management System yang komprehensif, kemudian konten pembelajaran yang variatif, serta kompatibilitas penuh di berbagai perangkat seperti komputer dan smartphone. Kemudian aksesnya juga mudah, sehingga memudahkan guru dan siswa untuk mengakses sumber belajar digital secara komprehensif, mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan mandiri. Kemudian pembelajaran interaktif ya, ini yang sering kita dambakan ya, sehingga mendorong metode pembelajaran mandiri interaktif mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah dasar, meningkatkan keterlibatan siswa dan sebagainya itu secara baik. Kemudian model pengelolaan pusat sumber belajar PSB digital di sekolah. Yang pertama ada 4 pola pengelolaan. Jadi PSB dapat diimplementasikan melalui berbagai model. Yang pertama adalah perangkat berpindah, kelas berpindah, jaringan lokal atau koneksi internet terintegrasi. Kemudian tantangan ketersediaan ya. Sekitar 20% sekolah masih belum memiliki layanan PSB digital yang memadai, menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan dukungan. Ini juga penting untuk pengembangan layanan pendidikan yang berbasis TIK ya. Kemudian pusat inovasi, PSB berkembang menjadi pusat inovasi pembelajaran berbasis TIK, sehingga mendorong metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih modern. Kemudian sosialisasi dan pelatihan. Jadi pentingnya sosialisasi, pelatihan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang kuat itu akan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari PSB tersebut. Inovasi layanan pembelajaran digital terbuka. Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam menyediakan layanan pembelajaran digital yang inklusif dan mudah diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi, ada platform rumah belajar dan guru berbagi. Di sini menyediakan beragam sumber belajar gratis dan terbuka, memungkinkan akses tak terbatas bagi siswa dan guru. Jadi, jika butuh referensi, butuh media dan sebagainya, media interaktif dan sebagainya, ini sudah ada disediakan. Kemudian yang kedua ada akun belajar ID. Sebagai akses tunggal menuju berbagai layanan pembelajaran digital, menyederhanakan pengalaman pengguna dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga ada program pembatik ya, meningkatkan kompetensi TIK guru secara bertahap dari level dasar hingga lanjutan, sehingga mendukung integrasi teknologi dan pembelajaran. Jadi bagi semua guru mungkin ya yang ada yang sudah tua dan sebagainya, ya mau nggak mau tetap harus belajar sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena di era saat ini sudah menjadi tuntutan dalam dunia pembelajaran, guru, pendidik dan sebagainya, dosen dan sebagainya itu harus menguasai teknologi. Kemudian kompetensi TIK guru, jadi merupakan inti dalam pengembangan pembelajaran yang bermutu. Memastikan guru siap menghadapi tantangan di era digital. Kemudian ini ada dampak positif ya integrasi TIK dalam pembelajaran. Integrasi TIK membawa banyak manfaat signifikan yang mentransformasi pengalaman belajar menjadi lebih dinamis dan efektif. Yang pertama, tentunya meningkatkan kreativitas. TIK merangsang kreativitas dan literasi digital peserta didik, sehingga mampu mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin terhubung ya. Jadi ada sekarang berbasis jaringan, komunitas, dan sebagainya. Kemudian memperkuat interaksi. Jadi memperkuat interaksi dan kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih partisipatif ya. Kemudian yang ketiga adalah memperluas akses. Memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas tanpa terhalang batas geografis, membuka peluang baru bagi semuanya. Jadi ketika kita sudah berbasis IT, TIK, dan sebagainya, sekarang letak geografis ada di mana, itu sudah tidak menjadi masalah. Yang penting memang infrastruktur digital itu sudah memadai, sudah ada internet dan sebagainya. Kemudian pembelajaran personal, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih personal dan bermakna, menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu dan siswa. Oke. Dengan adanya pembelajaran sekarang ada daring, pembelajaran online ya, sehingga ketika kita sekarang sangat-sangat terbantu sekali ketika kita tidak bisa hadir di dalam ranah luring, kita sekarang tidak bisa hadir bersama di dalam ranah online atau daring ya. Sehingga apa yang seharusnya kita bisa kerjakan tetap bisa kita lakukan. Nah, kemudian hambatan dan strategi mengatasi tantangan implementasi TIK ya. Meskipun potensi TIK sangat besar, tentunya implementasinya juga menghadapi beberapa hambatan, sehingga perlu dilakukan sebuah strategi ya. Yang pertama, untuk menghadapi keterbatasan infrastruktur ya, berarti ya kita harus ada investasi dari pemerintah, kemitraan swasta dan sebagainya. Terutama yang di daerah terpencil ya, akses internet mungkin masih sangat terbatas. Kemudian dalam kendala pelatihan dan motivasi guru, kita ya mengintensifkan pelatihan guru dan program pengembangan profesional untuk meningkatkan motivasi serta kemampuan dalam penggunaan teknologi. Kemudian kebijakan pendukung, ya, menciptakan dan menerapkan kebijakan yang mendukung serta memastikan investasi berkelanjutan dalam teknologi pendidikan. Tentunya ini bisa dari Kemendikbudristek ya.
kemudian kementerian dan sebagainya. Mendorong kolaborasi multi pihak ya, mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas sehingga mempercepat proses digitalisasi pendidikan secara komprehensif. Jaringan ini yang penting. Kemudian visi masa depan, ya kita punya impian tentunya ekosistem pendidikan digital di Indonesia. Tentunya Bapak Ibu semua, Mas-mas semuanya, Mbak-mbak semuanya sudah mengenal ya ekosistem di bidang teknologi IT ya. Misalkan, oh kita membangun ekosistem di alat perangkat digital kita ya. Misalkan handphonenya pakai iPhone, laptopnya pakai MacBook, terus pakai iPad. Nah, sehingga di situ bisa ada satu ekosistem cloud ya, iCloud ya, Apple itu. Sehingga ketika kita menulis di handphone, nanti ya bisa langsung dibuka di apa? Di laptop kita, di MacBook kita, di iPad kita. Jadi kita tidak perlu memindah-mindah. Jadi cloud itu sudah terintegrasi dalam satu ekosistem digitalnya. Monggo yang Samsung juga seperti itu, mungkin yang pakai Xiaomi, monggo. Itu sekarang sudah mereka juga membangun ekosistem dari produk masing-masing seperti itu. Masa depan pendidikan di Indonesia akan ditandai dengan ekosistem digital yang adaptif dan inovatif. Yang pertama ada AI dan gamifikasi, ya, pengembangan layanan pembelajaran berbasis AI dan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, sekarang itu serba mudah dengan adanya AI itu. Kalau dulu kita mendesain gambar, logo dan sebagainya, bikin stiker atau apa itu harus nyari temen yang pinter Corel ya, desain Corel Draw dan sebagainya, atau pakai Canva atau sebagainya. Sekarang kita itu minta aja di AI, tolong dibuatkan ini ya. Mungkin kalau di WA ada Meta ya, Meta AI. Tolong buatkan logo gambar tentang produk ini. Itu sudah keluar banyak. Kalau kurang cocok ganti lagi, kurang cocok ganti lagi. Itu bisa dengan mudah itu. Kita semua tentunya pernah mencoba ya di AI yang ada ChatGPT, ada Gemini, ada macam-macam, ada Canva, macam-macam. Sekarang semuanya sudah berbasis AI dan sangat mudah. Kemudian pendidikan inklusif, menciptakan pendidikan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan teknologi. Ya, itu sangat penting untuk mendukung kemajuan di bidang pendidikan inklusif ya, yang menjadi poin penting kita. Kemudian integrasi big data, yaitu pemanfaatan big data untuk personalisasi pembelajaran dan evaluasi yang lebih efektif. Kemudian ada komunitas belajar digital. Penguatan komunitas belajar digital sebagai wadah inovasi dan berbagi praktek terbaiknya. Di sini kita ada beberapa contoh layanan, nanti saya sekilas-sekilas gitu ya, karena waktunya mungkin sudah hampir habis. Jadi contoh layanan pendidikan berbasis TIK, transformasi pembelajaran masa kini, itu ya tentunya sangat penting dalam pendidikan kita. Berarti sehingga mendapatkan pembelajaran yang fleksibel, inklusif, akses informasinya luas, interaksi dan kolaborasinya efektif, efisien, dinamis, dan sebagainya. Kita tentunya mengenal ya, ada e-learning dan virtual class. Pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Nah, ini platform ini populer untuk kelas virtual. Ya. Memanfaatkan alat komunikasi digital seperti yang sekarang kita lakukan ini, kita pakai Zoom ya. Mungkin ada perkuliahan yang pakai Google Meet, ada rapat yang pakai Microsoft Teams, dan menciptakan ruang kelas virtual yang interaktif dan mudah diakses ya. Kita pakai Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Kemudian ada LMS ya, Learning Management System, dan Mobile Learning. Jadi manajemen kelas digital dengan LMS. Ya.
Ada Google Classroom, Canvas, Edmodo, ya, macam-macam ya tentunya yang sudah Bapak Ibu semuanya, Mas-mas semuanya ketahui. Kemudian belajar kapan saja dengan mobile learning. Dengan mobile learning mengubah smartphone dan tablet menjadi perangkat belajar yang powerful. Jadi memungkinkan akses materi edukasi dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi saya melihat itu, saya mengamati ketika pembelajaran luring ya offline itu kadang ada yang nggak masuk dan sebagainya. Tapi ketika online itu semuanya bisa hadir karena yang pergi sedang berpergian di mana atau sedang sakit di rumah dan sebagainya tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran online itu apa ya yang saya amati positifnya ya, ini positifnya saja yang saya sampaikan dulu, yaitu teman-teman bisa hadir semua. Jadi bisa bisa ikut ikut dalam proses pembelajaran gitu. Karena sekarang hampir semuanya sudah punya handphone, punya smartphone yang bisa melakukan Zoom, Gmeet dan sebagainya dimanapun berada. Yang penting memang sinyal dan kemudian ada gamifikasi dalam pendidikan yaitu belajar menjadi menyenangkan dan menantang. Nah, ini biasanya pakai Kahoot ya, quiz, terus edukasi dari Kemendikbud dan sebagainya. Sehingga elemen-elemen permainan dalam pembelajaran itu bisa kita manfaatkan. Kemudian ada simulasi virtual reality VR dan augmented real AR ya, reality. Itu berbasis interaktif ya. Teknologi simulasi mungkinan eksplorasi materi kompleks seperti ada anatomi manusia, sistem tata surya, jam dalam dan interaktif. Ini mengubah pembelajaran konsep abstrak menjadi pengalaman yang nyata. Kemudian ada VR dan AR ya, menawarkan pengalaman belajar yang imersif dan visualisasi nyata ya, membawa siswa ke dalam dunia yang sulit dijangkau melalui metode tradisional seperti laboratorium maya, rumah belajar dan aplikasi AR untuk sains. Itu tadi ya, dikasih juga ada di Pembatik dan Ki Hajar STEAM ya ini, sehingga mampu melahirkan duta teknologi, sehingga mampu mendukung kurikulum merdeka dan sebagainya. Dampak digitalisasi pendidikan di Indonesia ini ya, ada 1,3 juta akses ya. Jadi perangkat TK terdistribusi pada tahun 2023 itu lebih dari 1,3 juta perangkat TK telah didistribusikan ke 79.256 sekolah. Sehingga ini tujuan negara kita adalah memperkuat infrastruktur digital dan pendidikan nasional. Dan yang saya sampaikan tadi, kita juga sudah sekarang ada dengan program pemerintah di setiap sekolah ada TV, layar TV besar, TV interaktif dan sebagainya itu ya. Sudah hadir juga. Kemudian penggunaan platform Merdeka Mengajar ya, jutaan guru dan siswa kini aktif menggunakan platform tersebut. Kemudian pendidikan di daerah 3T sehingga digitalisasi pendidikan memudahkan aksesnya ya, mempercepat akses ke pendidikan berkualitas di daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Sehingga menjembatani tadi kesenjangan geografis yang muncul. Kemudian tantangan dan peluang pengembangan layanan pendidikan berbasis TIK. Ini nanti mungkin yang tadi saya bicarakan di awal dengan Bapak Nurholis ya terkait ide-ide nanti bisa menjadi judul-judul tesis atau judul-judul tugas akhir ya atau mungkin artikel jurnal dan sebagainya. Sekarang kan luarannya untuk lulus bisa pakai artikel jurnal ataupun tesis ya. Jadi monggo dari teman-teman mahasiswa bisa melihat tantangan-tantangan atau peluang inovasi yang cerah yang ada di sini sehingga keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah dan sebagainya itu mampu nanti munculkan inovasi ya, inovasi pembelajaran yang berbasis TIK sehingga dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Atau teman-teman mahasiswa bisa membuat judul yang berbasis teknologi
Misalkan membuat aplikasi dan sebagainya. Saya kemarin di disertasi saya juga membuat aplikasi pembelajaran berbasis komik science ya, karena saya bidangnya di konsentrasinya ilmu pendidikan apa? Keahlian ilmu pendidikan, konsentrasi saya di pendidikan sains. Saya membuat aplikasi komik science. Ada 3 yang sudah saya buat, yaitu tentang global warming, tentang pencemaran lingkungan, terus tentang yang budaya, karena saya orang Ponorogo, saya juga membuat komik Riok Ponorogo yang juga berbasis sains juga. Jadi menjelaskan bagaimana Riok Ponorogo yang terkenal dari segi mistis, dari segi apa agama, dan kita kita integrasikan juga dari segi ilmiahnya itu seperti apa sih ya, itu ada. Itu bisa dilihat di webtoon ya. Ketika di webtoon nanti ketik komik reok gitu, nanti bisa keluar 2 produk saya dan teman-teman itu, ada pencemaran lingkungan, ada komik reok, dan ada Reok Ponorogo, ada yang satunya adalah global warming, tentang pemanasan global. Kesimpulannya, menuju pendidikan berkualitas melalui inovasi pendidikan berbasis TIK adalah fondasi utama untuk transformasi pendidikan Indonesia. Kunci transformasinya ialah inovasi TIK, kemudian mewujudkan pendidikan berkualitas yang relevan dengan tuntutan zaman tentunya, terus sinergi berkelanjutan, perlu sinergi antara teknologi, kebijakan yang tepat, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian akses dan mutu. Dengan dukungan berkelanjutan, teknologi dapat membuka akses dan meningkatkan mutu pendidikan bagi semuanya. Kemudian ada mewujudkan visi ya. Jadi mari bersama kita wujudkan pendidikan merdeka, inklusif, berdaya saing global untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ya. Ini masa depan pendidikan digital di Indonesia bersama kita wujudkan merdeka belajar. Teknologi menjadi jembatan menuju pendidikan berkualitas dan merata. Sehingga kita dorongan inovasi berkelanjutan melalui platform dan program digital akan terus menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan kreatif. Jadi, ayo kita manfaatkan layanan TIK ini untuk menciptakan generasi pembelajar masa depan yang hebat, ya, generasi emas dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak Nurkolis, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo dilanjut pas sesi tanya jawab. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Anip, terima kasih sekali loh. Ini banyak menginspirasi para mahasiswa. Memang saya mendorong mahasiswa yang sekarang semester 1 itu karena arahnya banyak ke digitalisasi, ya maka tesis-tesisnya harus mengarah ke sana. Tadi saya malah luar biasa itu, Dr. Anip malah sudah mengeksplorasi portal Jateng Belajar. Nah, itu saya Iya. malah nggak pernah itu. Wah, ini saya ketinggalan jauh kalau gitu. Baik, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silakan disiapkan dulu. Nanti kami urut ke yang raise hand dulu ya. Tapi belum sekarang, karena sekarang dilanjutkan dulu dengan Pak Huda. Nanti kalau raise hand atau nulis pertanyaan lewat chat, tolong disampaikan ke Dr. Anip atau Pak Huda PhD. Kepada Pak Huda. Iya, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Dr. Rudianto, Bapak Direktur Pasca Sarjana UPGRIS, Bapak Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan UPGRIS, Bapak Ibu dosen UPGRIS, dan hadir juga di sini barangkali Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, teman-teman mahasiswa UPGRIS, dan teman-teman Universitas Muhammadiyah Ponorogo barangkali yang siang hari ini mengikuti webinar. Barangkali
isinya sama kurang lebih ya dengan Pak Anip. Namun demikian dengan Pak Anip tadi. Pak Anip dapat salam dari Ibu Nurul Istighfaroh. Beliau ini dosen pembimbingnya istri gitu. Jadi gitu Pak Nur. Ada small world theory itu, dunia itu kayak kecil gitu ya. Lanjut, nanti salam balik, nggih. Ya betul, dunia semakin kecil. Yang di Filipina malah ketemunya di Surabaya. Ya lanjut Pak itu. Oke. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita lanjutkan diskusi yaitu mengenai inovasi layanan pendidikan berbasis TIK. Saya akan mengkaji dari aspek manajemen pendidikan seperti itu ya. Barangkali di awal sebelum saya lanjutkan ke presentasi berikutnya, yaitu kita sadari bahwa kata William Gibson itu adalah seorang penulis ya, concern juga di bidang teknologi gitu, tulisan-tulisannya bahwa the future is already here, bahwa masa depan itu sudah di sini loh sebenarnya gitu. It's just not very evenly distributed gitu katanya, bahwa tidak merata dalam penyebarannya seperti itu. Barangkali teknologi yang sudah diterapkan di tempat lain di kita belum ada, tapi suatu saat kita akan mencapainya seperti itu. Ada semacam progres seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu begini Pak Nur, barangkali di kelas itu juga teman-teman gini Pak Anip, mereka tidak semuanya kan bisa mengakses teknologi informasi dengan baik itu. Dalam hal ini ya tentang sarana prasarananya, kemudian juga eh, jaringan wifi-nya seperti itu. Namun demikian, mari kita dorong sama-sama apa yang bisa dilakukan ya, yang terkait dengan inovasi, silakan dilakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita ke sini dulu dari aspek manajemen pendidikan ya. Kita ke organisasi pendidikan. Apa sih itu organisasi? Ya, organisasi kalau digambar ini kan semacam ini ya, wadah gitu ya. Wadah apa? Wadah kerjasama gitu, kerjasama formal dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Nah, kalau di organisasi pendidikan berarti ya kerjasama yang dikelola program berjalan efektif, efisien, produktif, dan seterusnya. Nah, kita tentu ingat ya, ini model komunikasi organisasi, Bapak Ibu. Kita mulai dari sini misalnya, dari mulai penugas atau penugasan atau tugas seperti itu. Di sini itu kan proses dari komunikasi itu. Dalam membuat atau merancang proses komunikasi itu kan beberapa beberapa hal perlu kita perhatikan ya. Yang pertama misalnya strategi yang berorientasi pada tujuan, kemudian medianya apa, kemudian bentuk dari message-nya itu. Nah, nanti ceritanya seperti itu. Di sini kan ada pengolahan informasi ada di sini. Nah, teknologi juga fungsinya membantu di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan kita eh, teori komunikasi yang dasar itu dari sender kemudian message receiver gitu. Nah, ada bantuan dari teknologi itu untuk ya tadi yang barangkali sudah disampaikan Pak Anip juga mempercepat ya proses komunikasi juga mengclearkan komunikasi itu seperti itu. Nah, komunikasi kalau dari definisinya itu kan proses relasional ya, di mana sumber atau sender itu menyampaikan pesan. Pesannya apa sih? Simbol, tanda, petunjuk kontekstual gitu ya. Untuk mengekspresikan makna serta mempengaruhi perilaku penerima. Tadi kan kita sempat ngobrol tentang UTS, UAS gitu ya. Itu kan juga sebenarnya proses komunikasi ya. Kita mengajar ya, kemudian juga mahasiswa mendengarkan seperti itu dan nanti kan dites. Seharusnya kalau misalkan 100% yang disampaikan itu didengarkan, diproses dengan baik, nanti UAS-nya kan hasilnya maksimal seperti itu. Nah, TIK itu yang mengurangi hambatan komunikasi, kemudian juga mempercepat pengambilan keputusan. Bapak Ibu, mari kita ingat lini masa kehidupan masyarakat itu. Ya, mulai dari masyarakat ini 1.0 gitu. Mereka meramu dan berburu, mereka mengumpulkan makanan seperti itu ya, nomaden seperti itu. Begitu mereka alatnya yang dipakai waktu itu ya panah.
tombak seperti. Nah, di masyarakat 2.0 itu sekitar 13 tahun sebelum Masehi itu kan masyarakat yang agrikultur ya. Mereka alatnya yang dipakai cangkul dan baja ya. Seperti itu, alat-alat pertanian kan tercipta banyak sekali di situ. Kemudian pada eh, akhir abad ke-18 itu masyarakat industri, ada manufaktur di situ. Kemudian kalau di situ kita lihat ya, alat yang digunakan untuk kerja sehari-hari waktu itu yang paling banyak digunakan adalah ya kertas, pena gitu ya, orang-orang kantoran mulai muncul di situ kan. Kemudian, nah kita kan di era ini ya, masyarakat 4.0 itu ya, akhir abad 20 ya ada komputer, informasi, kemudian ada internet yang berkembang. Alat apa yang kita gunakan waktu itu? Gawai, seperti itu. Nah, di masa depan, yang saat ini kita juga sudah sedikit demi sedikit itu ke arah sana, bahwa tadi di awal ya, tadi kan disampaikan bahwa the future is already here gitu, bahwa masa depan tuh sudah ada di sini gitu. Hanya saja kan belum belum tersebar dengan merata gitu. Nah, di sini masyarakat 5.0 gitu, abad 21 itu smart society atau masyarakat cerdas yang tadi disampaikan Pak Alif itu sudah semacam ada ekosistem di situ ya. Ada kalau di situ ya AI, IoT itu robot, big data sudah ada di situ semua. Nah, mungkin di beberapa negara maju yang lain kan sudah lebih cepat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, yang sebelumnya kan tadi saya sampaikan ini tentang AI. Ini kan alatnya ya, kemudian ini juga gawai dan seterusnya. Nah, rata-rata kita kan sudah memiliki. Kalau di bahkan sekitar 70-an% itu masyarakat di desa sudah memiliki handphone seperti itu. Bahkan koneksi internetnya pun ya kurang lebih lah ada gitu di situ. Mungkin belum 100% ya, tapi sekitar ya 70-an% juga seperti itu. Akses mereka terhadap terhadap dua hal itu. Nah, kalau memang demikian, maka arah pembelajaran kita yang ada di kelas itu sudah ke sini. Sebaiknya kan ke cybergoji itu, digital based learning, emphasizing online interaction and reflection itu. Bahwa di cybergoji ini, nah tentu yang lain penting ya pengajaran yang model pedagogi, kemudian andragogi, pedagogi, juga hudagogi. Nah kalau di sini tuh kan yang hudagogi itu kan dia self determined learning, dia membuat semacam apa pathnya sendiri itu track-tracknya apa sih yang mau saya pelajari, kemudian saya mau expert di sini, maka apa saja yang saya perlukan untuk saya bisa mencapai kompetensi itu. Nah di tingkat yang selanjutnya ya ini dua ini kan eh, berkaitan satu dengan yang lain ya. Ada cybergoji itu kan dia mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran yang aktif seperti itu. Belajar kapan saja, di mana saja seperti itu ya. Kemudian juga meningkatkan literasi digital dan kolaborasi online. Seperti ini juga kita kolaborasi online ya. Mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif peserta didik. Mendukung model pendidikan masa depan berbasis digital. Nah, kemarin kan eh, pada waktu tes masuk UGRIS, Pak Nur, itu kan ada tes bahasa Inggris. Nah, sambil di jalan itu kan saya juga memanfaatkan waktu untuk belajar ya. Kita ternyata bisa ini kan chat dengan chat GPT ya, atau dengan Meta juga buatkan saya soal bahasa Inggris gitu kan, ada tes bahasa Inggris waktu itu. Nah, 10 soal kemudian nanti dianalisis. Ya kan semacam ada teman ya seperti itu kan, mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran aktif kan, di situ ada teman semacam apa teman tadi gitu, kita semacam ngobrol seperti itu sambil belajar. Itu kan asik ya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan TIK-nya mencakup penggunaan data handling devices ya, contohnya PC, laptop seperti itu kan. Itu untuk administrasi itu kan sangat digunakan ya. Kemudian ada e-learning platforms dan juga digital classroom ya. Kalau di kita LMS-nya kan sepada seperti itu. Digital classroom-nya ya contohnya ini tadi yang Pak Anip sampaikan, ada Microsoft Teams bisa, kemudian Zoom bisa juga gitu, dan macam-macam gitu. Kalau dulu pernah ada Webex ya, sekarang agak jarang itu.
Kemudian sistem informasi sekolah. Nah, saya sering menekankan ke teman-teman di sekolah itu untuk mengelola websitenya secara lebih baik seperti itu. Kalau di kampus saya lihat sudah terupdate terus-menerus ya. Namun kalau di sekolah itu kan orang tua juga ingin kan mencari informasi mengenai sekolah tersebut gitu. Jadi eh, dari mana mereka tahu? Ya tentunya website resmi seperti itu. Nah, sebaiknya website resmi itu dikelola dengan baik, kemudian dihapus seperti itu ya. Jangan kalah dengan sosmed gitu. Kalau sosmed kan saya lihat itu aktif sekali membuat video-video pendek itu kan banyak sekali itu ya. Namun jangan lupa website ini juga perlu untuk dikembangkan lagi gitu. Nah, tujuannya untuk mempercepat distribusi informasi akademik. Nah, yang penting untuk dilakukan tadi ya mengenai pengembangan mekanisme baru, cara-cara baru untuk berkomunikasi seperti itu, Bapak Ibu, dan juga pelatihan komunikasi digital. Nah, ini tentang tantangan. Tadi sudah disampaikan Pak Anip juga kesenjangan infrastruktur dan literasi digital antara antara daerah itu berbeda satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan ini ya, oleh teman-teman guru kita ya. Kemudian juga keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis. Itu penelitiannya tahun 2017. Namun saat ini sepertinya sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan itu. Canva juga ini ya Pak Nur ya. Ada duta Canva gitu saya lihat postingannya teman-teman seperti itu. Artinya kan sedemikian ini loh semangat teman-teman untuk menggunakan teknologi, mengintegrasikan teknologi itu dalam pembelajaran mereka gitu. Kemudian ada masalah keamanan data dan etika digital itu yang perlu. Ini juga penelitian saya, Pak Nur di Semarang. Teknologi secara umum itu bagus. Namun demikian, yang perlu ditingkatkan lagi adalah etika digitalnya, Bapak. Gitu. Jadi pengetahuan mengenai tata aturan lah seperti itu dalam bermedsos. Kita hidup di dunia nyata itu kan perlu ada tata aturannya ya, berkendaraan perlu SIM seperti itu kan, ketemu orang perlu sopan santun dan lain sebagainya itu kan perlu juga hal itu diterapkan eh, di ya media sosial atau dunia digital seperti itu ya. Nah, baru-baru, namun demikian ya, baru-baru Australia itu merencanakan, bahkan sudah diimplementasikan itu per hari ini nanti, tanggal 10. Coba nanti teman-teman barangkali tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tentang di-ban itu, sosial media untuk anak-anak yang usia 16 tahun ke bawah. Ya, seperti itu. Di saat ini sih mereka masih barangkali ya masih bisa membuka kemudian menyimpan file-file yang pernah diupload seperti itu. Namun untuk bersosialisasi itu di ban seperti itu. Apa saja ada 10 Facebook TikTok itu untuk anak-anak yang umur 16 tahun ke bawah ya, X atau Twitter gitu, YouTube, Reddit gitu. Kemudian ada streaming platform itu Kick dan juga Twitch gitu. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu itu barangkali ketika awal-awal itu masih bisa digunakan dengan baik seperti itu, tidak terlalu banyak distraksi. Namun kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita misalkan buka Facebook gitu ya, itu kan lebih banyak iklan seperti itu ya, video-video juga kan banyak sekali di situ. Nah, kita kan susah memproteksi anak untuk tidak menonton video yang kekerasan, apa yang ada di situ gitu kan. Maka dari itu di Australia di-ban untuk 10 itu. Nah, beberapa yang masih digunakan YouTube Kids, itu masih digunakan Google Classroom, WhatsApp, yang tujuannya untuk komunikasi, itu masih digunakan, Pak, untuk komunikasi gitu. Jadi kalau ketiga ini kan dan beberapa yang lain ya, ini kan nggak ada distraksi gitu. YouTube Kids ya untuk anak-anak semuanya kan gitu. Kemudian Google Classroom kan memang untuk ini ya semacam video conference, video call seperti itu ya, dan juga WhatsApp. Nah, resistensi terhadap TIK, faktornya apa? Ya kurangnya kompetensi digital ya, kemauan untuk belajar. Tadi sampaikan bahwa ya kita harus belajar itu berarti terhadap manfaat teknologi, kemudian juga peningkatan beban kerja dan juga budaya organisasi. Beban kerja itu maksudnya dulu pernah ada kan kita, oh kelasnya online gitu, tapi juga ada permintaan dari orang tua karena anaknya sakit tapi ingin belajar juga, maka tolong dibuatkan hybrid itu kan ada tambahan beban tersendiri untuk guru ya, itu kan perlu disesuaikan lagi gitu.
Kemudian juga kalau kuncinya ya kita perlu melatih berkelanjutan gitu ya. Baik itu pelatihan yang formal barangkali seperti ini maupun pendampingan dari rekan-rekan kerja, rekan-rekan sejawat seperti itu. Kemudian juga kita perlu menyediakan dukungan teknis yang memadai gitu. Penguatan kepemimpinan ternyata penting sekali ya, pemimpin yang transformasional itu, yang pemimpin perubahan ya di tingkat sekolah itu kan perlu sekali. Kemudian juga membangun budaya sekolah yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Ini contoh rancangan inovasi layanan digital di sekolah. Ada istilah e-library, teman-teman bisa ya. Fungsinya apa? Akses sumber belajar yang tanpa batas, luas sekali gitu ya. Kemudian ada e-counseling. Ini kan untuk anak-anak yang barangkali malu untuk ketemu langsung gitu, bisa menggunakan platform tertentu ya. Seperti ini kan juga bisa digunakan juga untuk e-counseling itu yang terbatas waktu sama ruangnya seperti itu kan, tempatnya bisa menggunakan alat berbasis digital ini untuk, atau TIK ini untuk untuk berkomunikasi gitu. Ada e-administration, proses administrasi cepat dan efisien. Kemarin di kelas juga Pak Anip, kelas kami ada rekan yang punya inisiatif untuk membuat e-jurnal gitu. Nah, di situ itu untuk memudahkan teman-teman ya yang barangkali membuat yang e-jurnal mengajar maksudnya Pak. Setelah selesai mengajar mereka kan harus mengisi itu. Nah, untuk mempercepat itu ya buatkan semacam website itu bisa mengisi secara langsung dan langsung kelihatan print out-nya gitu, nggak lagi menulis. Bahkan diisi dari mana saja kan selama ada koneksi internet, username, password nggak lupa gitu kan, berarti mereka bisa menggunakan. Ada istilah juga e-management gitu, mengintegrasikan layanan antara kapasitas orang dan barang. Publikasi, interaksi, transaksi itu kan dampak budaya organisasi dari itu. Kemudian juga ada e-leadership gitu. Kalau kami dulu di KAI itu kan ada informasi dari atasan nanti kan menyebar ke bawahannya seperti itu, ke anggota yang ada di bawahnya untuk apakah itu melaksanakan pekerjaan itu, apakah nanti beliaunya minta input ya seperti itu, informasi dan lain sebagainya. Maka dari itu, digitalisasi sekolah itu berkembang apabila budaya sekolah kita, Bapak Ibu, itu mendukung inovasi dan juga memiliki pembelajar ya kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, ini beberapa prinsip pengembangan layanan pendidikan berbasis TIK gitu, tentunya berpusat pada kebutuhan peserta didik, kemudian harus adaptif terhadap perubahan masyarakat dan teknologi, dan juga menjamin efisiensi, efektivitas, relevansi, keadilan, dan juga keberlanjutan. Saya sedikit cerita Pak Nurholis, Pak Anip. Jadi yang tadi disampaikan pernah mengajar di Sabah, Malaysia, tapi waktu itu bukan di tempat yang ini Pak, di kotanya, tapi di desanya Pak, ada di ladang Lumadan namanya Pak. Itu sekitar 3 jaman gitu dari pusat kota Kinabalu. Sekolahnya seperti ini. Nah, tahun 2013 sampai 18 ya. Saya waktu itu mengajak teman-teman karena kan WhatsApp di waktu itu sedang booming di awal-awal ya Pak ya. Karena itu terutama di tahun 2014-15-an ya. Kalau tahun 2013-an kan WhatsApp belum ada gitu. Yang ada kan waktu itu BlackBerry Messenger gitu, BBM ya. Nah, menggunakan itu untuk komunikasi. Bahkan FB waktu itu kan juga sedang booming. Jadi teman-teman yang ada di sana itu membuat akun seperti itu. Bahkan kami akhirnya menggunakan kedua itu di awal-awal ya untuk proses komunikasi dan juga pemberian tugas kepada anak-anak pun memakai itu gitu. Kemudian video pembelajaran yang offline saya download pada awal belum ada internet masuk ke situ gitu kepada mereka. Kami beli LCD juga Pak. Kemudian juga PowerPoint untuk mengajar. Itu hal-hal yang waktu itu ya ini ya inovasi gitu karena kan sebelumnya belum ada gitu. Kemudian juga e-book gitu. Bahkan dulu Pak Nurholis barangkali masih ingat teman-teman di Simeo
Siamolek itu mereka kan punya ini Sierra Simolek Education Resources for Remote Area. Jadi itu semacam hard disk, katakanlah seperti itu ya, yang nanti dia bisa diakses semacam ada sinyal wifi-nya dari perangkat kita, handphone, dari komputer, dari laptop gitu. Nah itu isinya buku-buku pelajaran gitu. Jadi kita bisa mencari buku pelajaran dengan koneksi yang tadi sudah disiapkan di itu buku-buku di situ semua dapat itu dari laptop bisa dari handphone bisa gitu ada semacam ini ya domainnya tersendiri gitu Pak Ibu. Nah dari itu Pak Nur teman-teman sekalian itu kami bisa menghasilkan buku Pak judulnya Jalan Setapak itu menggunakan saya tadi cari di messengernya belum dapat itu murid-murid Pak itu ngetik membuat puisi, membuat cerita itu dari handphonenya, kemudian mengirim ke saya kumpulkan jadi buku Pak. Ada beberapa buku yang lain sebenarnya, saya tadi cari nggak ketemu gitu. Ada 4 buku yang lain. Saya Sang Garuda judulnya ya, Meraih Mimpi, ada gitu Pak. Anak-anak ini menulis nih buku semuanya gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan teman-teman, dimulai dari mana gitu. Bahkan ketika mereka belum melaksanakannya gitu. Ya, kita tentu eh, ingat ya istilah-istilah ini gitu. Ada infrastruktur. Jadi kalau di sini kita merencanakan ya, merencanakan infrastruktur apa saja yang akan kita gunakan untuk membantu murid-murid ya, terutama dalam hal ini pembelajaran gitu. Maka dari itu di RKAS-nya kan harusnya sudah direncanakan seperti itu di situ. Nah, dalam memilih alat atau perangkat digital itu pilih yang multitasking, yang bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Dulu kan misalnya kita menggunakan LCD gitu, tapi kalau sekarang ini kita lihat LCD kan fungsinya untuk ini saja ya, layar seperti itu. Bisa saja kita pilih alternatif yang lain yaitu Smart TV misalnya seperti itu. Jadi selain hanya menampilkan layar, tapi dia sendiri bisa ini mencari informasi, buka YouTube bisa nonton bareng gitu ya, pelajaran seperti itu. Nah, di sini penting untuk memastikan ketersediaan perangkat gitu, ya jaringan, platform dan lain sebagainya. Kemudian juga ada istilah infrastruktur. Bagaimana cara kita mengelola informasi tadi ya. Nah, misalnya dengan aplikasi, bagaimana pengawasannya, membuat LMS, kemudian juga menaruh materi atau topik-topik apa saja yang ini berkaitan Ibu. Atau pemanfaatannya supaya lebih terarah ya. Yang paling penting juga keamanan perlu diperhatikan dan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga infokultur itu perubahan budaya. Nah, ketika ini semua sudah ada Bapak Ibu, ya mari kita bangun kulturnya atau budayanya seperti itu. Yuk menggunakan ini gitu. Karena kan tadi kenapa resisten? Ya karena tidak mau belajar. Kalau misalkan sudah belajar, itu kan artinya lama-lama membudaya ya terus menerus dilaksanakan seperti itu. Bahkan hanya sekedar tadi loh Facebook gitu. Nah, ini kalau waktu itu kami nonton bareng, Pak. Karena kan sebelumnya mereka belum punya. Kami merencanakan membeli LCD, Pak. Ini LCD mereka nonton, Pak. Nonton bareng-bareng itu kan mereka seneng gitu. Nah, ini kan inovasi. Jadi Bapak Ibu, barangkali selain kita itu barangkali ya membandingkan keadaan sekolah kita dengan sekolah yang lain seperti itu atau kemajuan di tempat lain, kita juga perlu membandingkan keadaan sekolah kita yang kemarin dan hari ini itu. Ya, inovasi kan nanti kita lihat dari perbedaan atau perubahan ke arah yang lebih baik antara sekolah kita di masa lalu dan sekolah kita hari ini gitu. Ini di tahun-tahun awal 2013 ketika anak-anak belum tahu LCD, belum ada kegiatan nonton bareng. Ini kegiatan yang asik, Pak. Seperti itu. Ini status saya, Pak Nur. Zaman itu, 2016 berarti ya. Iya, gitu. Jadi inovasi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tidak terlalu membandingkan dengan yang lain, tapi apa yang kita dulu ada, kemudian apa yang perubahan yang kita miliki saat ini gitu. Nah, ini strategi barangkali pemanfaatan TIK.
ini strateginya ya Bapak Ibu, penerapan TIK-nya ya tujuannya untuk mengubah ya barangkali ya di cara mendidik atau membelajarkan ke anak gitu. Kemudian tujuan utamanya memang, nah ini itu kan ada beberapa faktor, ada faktor eksternalnya ya peraturan pemerintah seperti itu yang tadi dicontohkan Pak Ani, misalnya memberi yang IFT itu ya, yang layar sentuh tadi ya, screen seperti itu. Kemudian juga di sisi lain itu perlu yang ada di sekolahnya bahwa iklimnya juga harus mendukung seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, bukan yang bisa bukan hanya dia saja gitu. Jadi istilahnya yang 4L itu Pak, lo lagi yang bisa menggunakan si alatnya itu gitu. Tapi ya ayo semuanya juga bisa menggunakan alat tersebut seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, ini school climate itu atau iklim sekolah itu kan perlu atau kuncinya kan di sini juga bahwa kepemimpinan pendidikan itu perlu di sini gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu perlu kita untuk membuat budaya organisasi kita ke arah yang teknologi tadi gitu. Bapak Ibu Pak barangkali sudah sering ya melihat model budaya organisasi itu dari mulai yang basic assumption atau underlying assumption itu asumsi-asumsi dasar gitu ya. Kemudian juga ini expose values itu nilai-nilai ya. Kemudian juga artifaks itu yang kelihatan itu yang bisa nampak. Jadi budaya kan seperti itu, asumsi dasarnya apa, kemudian apa nilai yang diwujudkan, kemudian juga mana buktinya seperti itu. Coba kita lihat satu persatu. Nah, ini misalkan asumsi dasar itu kan bisa dibangun dari banyak hal ya, termasuk salah satunya misalnya hasil penelitian itu. Ini kayak saya lihat lagi itu dikumpulkan di tahun 2015-an ya waktu itu. Nah, ya, pada intinya mereka semua sepakat ya bahwa teknologi itu bisa membantu guru lebih mudah menyampaikan itu dari yang abstrak, menceritakan tentang proses perjalanan udara misalnya ya, dari hidung sampai ke paru-paru dan kemudian kembali lagi keluar melalui hidung lagi itu kan eh, kalau misalkan bisa divisualisasikan itu kan lebih menarik dan anak lebih ingat misalkan dari yang abstrak menjadi konkret seperti itu ya. Juga mengingatkan ini semangat anak untuk belajar dan lain sebagainya. Ini kita lihat juga bahwa 93% guru itu setuju bahwa sumber digital itu membantu their students murid-murid mereka untuk mencapai atau meraih ini akademik yang baik seperti itu. Jadi pada tahapan ini pola pikir itu kan perlu ya, yang nantinya akan membentuk perilaku dan identitas budaya yang tadi ke atasnya itu. Misalnya itu keyakinan bahwa teknologi meningkatkan kualitas pembelajaran, itu kan basic assumption-nya. Nanti sini ke expose values itu nilai-nilai apa yang kita di sekolah misalnya kita wujudkan di situ. Misalnya kita naruh di situ ada visi misi sekolah. Visinya apa? Sekolah unggul berbasis teknologi dan inovasi. Artinya kan kalau sudah ada di situ kan kita sudah ada di level yang kedua ya tentang budaya TIK tadi gitu. Kalau di sini saya contohkan misalnya di SMP ini ya, Sidikiyah gitu ya. Itu di misi nomor 6-nya kan memanfaatkan TIK pada proses pembelajaran. Nah, orang-orang tua yang ingin menyekolahkan ke anak ketika melihat visi misi yang seperti ini dan era saat ini sudah eranya TIK gitu, kan tertarik dengan pencantuman ya di sini gitu. Nah, ini contoh nyatanya gitu. Sudah ada LMS-nya di situ contohnya ya. Kemudian lihat anak-anak pandai menggunakan laptop, tablet seperti itu. Kemudian kalau dicontohkan yang lain poster etika digital ada poster-poster di situ yang nampak gitu. Oh, sekolahnya sudah membudayakan TIK nih. Mana buktinya? Ya ada poster-poster di situ. Misalkan gunakan teknologi, raih prestasi. Kemudian lihat sekolahnya sudah smart gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin belum semua misalkan ada di level yang ini ya, infrastrukturnya oke, kemudian kompetensi gurunya semuanya merata, kemudian akses terhadap kuota juga dekat, itu kan mungkin belum semuanya ke situ. Namun coba dilihat kita kira-kira mana ya yang pas sesuai dengan sekolah saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi saya sampaikan ini kepemimpinan itu sangat penting di situ.
ada kepemimpinan pendidikan digital ya, yang intinya yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses manajerialnya ya, mulai dari misalnya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan semuanya itu kan menggunakan teknologi itu. Nah, 4C itu ya untuk kompetensi di abad 21. Saya temukan itu ada 7C, bahkan ada yang 8C gitu. Tambahannya apa? Tambahannya yang ada di sini, Computing and ICT Literacy gitu. Kemampuan menggunakan teknologi dan komputer secara efektif dan etis gitu, sesuai dengan etika gitu ya. Dan lain-lain ya, cross cultural understanding, career and learning self reliance gitu. Namun kalau 8C-nya itu but now itu ada artikel, nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut ya. 8Cs should be added, coexistence with AI itu. Jadi hidup dengan AI gitu tadi yang Pak Anim sampaikan ya, seperti itu. Kita sudah dekat itu. Maka yang tadi ya ada Meta, ada apa saja itu kan bisa kita gunakan untuk ini bahan ajar gitu. Yang Maaf Pak terakhir Huda, barangkali Pak, ini kepemimpinan waktunya pendidikan tinggal 1 menit. transformasional ya, bahwa kita oke Pak, ini terakhir Pak. Agen perubahan ya Pak Ibu ya, pemanfaatan teknologi, inovasi, dan seterusnya. Ini arah masa depan kita, kolaborasi lintas sektor, kemudian penguatan budaya digital, silakan di sekolahnya masing-masing, budaya ini dikembangkan gitu, kemudian juga integrasi sistem informasi berbasis data, oke. Blended hybrid learning juga oke gitu, silakan dilaksanakan. Kemudian juga jangan lupa untuk peningkatan kompetensi digital guru. Ini puisinya Jalaluddin Rumi sebenarnya, bahwa kau terlahir dengan sayap, mengapa kau memilih merangkak menjalani hidup, itu maksudnya memanfaatkan potensi kita sebaik mungkin seperti itu ya. Ketika kita memandang organisasi sekolah, berarti sekolah kita punya apa, yuk manfaatkan sebaik mungkin. Satu lagi Pak Nur, ini bahwa teknologi hanyalah alat. Namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting, kata Bill Gates, pengusaha dermawan ini Microsoft ya. Barangkali itu Pak Nur, Pak Anip, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Huda melengkapi apa yang disampaikan Pak Hanif tadi ya. Sekarang saya lihat sudah ada yang raise hand dan juga sudah ada yang membuat pertanyaan di kolom chat.